Shalom, firman Tuhan hari ini kita baca di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1-6 berbunyi demikian. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dalam menghadapi situasi apapun, sekalipun kita dalam keadaan terjepit, jangan sampai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Dan juga jangan menyalahkan Tuhan atau siapapun. Juga tidak perlu bertanya, Tuhan, kenapa semua ini terjadi padaku? Apa salahku? Lihatlah apa yang dilakukan Daud. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Itulah yang membuat Daud sanggup mengatasi keadaan yang menjepitnya, bahkan menang atas situasi yang dihadapinya. Saat itu semua yang dimiliki Daud habis. Rumah terbakar, harta sudah dirampas, bahkan istri-istri dan anak-anak Daud dan pengikutnya dibawa lari oleh musuh. Terlebih, semua orang menyalahkan dia dan mau melempari dia dengan batu. Gambarannya mungkin seperti seorang petinju yang sudah terpukul berkali-kali sampai kehabisan tenaga dan tinggal satu pukulan lagi dia akan KO. Tapi untungnya selamat oleh bel istirahat. Atau mungkin seperti dalam pertandingan badminton, dia sudah terdesak, angkanya sudah jauh tertinggal dan lawannya sudah mendapat angka 14, tinggal satu angka lagi game. Itulah situasi yang dihadapi oleh Daud. Sudah nyaris hancur seperti telur di ujung tanduk. Tapi ternyata dari situasi yang seakan tidak ada harapan lagi, dia bisa bangkit. Seperti petinju yang sudah tak berdaya dan hampir KO, ternyata bisa bangkit dan berbalik kembali menyerang lawannya, bahkan berhasil memenangkan pertarungan. Atau seperti pemain badminton yang angkanya tertinggal jauh dari lawan dan nyaris game, ternyata dia bisa bangkit, bisa menguasai bola, angkanya menyusul lawan dan bahkan dia bisa memenangkan pertandingan. Kuncinya di sini adalah dalam keadaan terjepit tidak menyerah. Caranya adalah dengan menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Setelah imannya kuat, dia bangkit mengejar musuh dan mengalahkan musuhnya. Bagaimana dengan kita? Apa yang kita lakukan saat dalam keadaan terjepit? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk iman yang Engkau sudah berikan di dalam hati kami. Sehingga oleh iman itu kami sanggup menghadapi keadaan apapun, bahkan ketika kami terjepit dan tidak berdaya. Biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan kami
bahwa kami mempunyai kekuatan iman yang dahsyat. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.